Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, tetap semangat untuk meraih mimpi. Saya Rifka Ayu Irma Erviana dari jurusan Tadris Kimia UIN 1 Tulung Agung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang paling sederhana dari senyawa karbon. Senyawa hidrokarbon terdiri dari atom hidrogen dan karbon yang saling berikatan untuk membentuk senyawa hidrokarbon. Sebelum tahu senyawa hidrokarbon, kita harus tahu kekhasan atom karbon. Nah, pada kelas 10 tentang tabel periodik unsur. Nah, bagaimana cara kita mengetahui letak dari unsur dan yang kita ketahui pada tabel periodik unsur, dan kita fokus di mana letak atom karbon. Jadi karbon terletak pada golongan 4A periode kedua dengan nomor atom 6. Nah, tadi kan sudah tahu bahwa karbon nomor atomnya 6 dan kita konfigurasikan elektron dari karbon yang memiliki nomor atom 6. Nah, masih ingat kan di kelas 10, jadi elektron valensi dari unsur karbon adalah 4. Elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu unsur. Nah, sekarang kita gambarkan struktur Lewisnya pada atom karbon. Karena mempunyai elektron valensi 4, maka kita buat bulat-bulatnya 4 sebagai elektron. Nah, pertanyaannya apakah unsur karbon sudah stabil? Nah, jelas belum ya. Kenapa? Karena hanya mempunyai unsur 4 atau elektron 4. Nah, suatu unsur dikatakan stabil jika dia sudah mencapai kestabilannya, yaitu seperti pada golongan gas mulia, yaitu mencapai aturan duplet atau oktet. Duplet yaitu 2. Dan sedangkan oktet yaitu 8. Karena karbon hanya memiliki 4 elektron valensi, tandanya belum stabil. Maka dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilannya, yaitu aturan oktet. Pada contoh CH4, karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen untuk mencapai kestabilannya, dan dapat dilihat karbon sudah mencapai kestabilannya, yaitu memiliki elektron valensi 8. Hidrokarbon juga sudah stabil karena mempunyai elektron valensi 2, di mana karbon mengikuti aturan oktet sedangkan hidrogen mengikuti aturan duplet. Nah, kita ingat lagi tentang ikatan kimia antara karbon dan hidrogen terjadi ikatan kovalen, yaitu terjadi penggunaan elektron bersama-sama. Di sini sepasang elektron yang digunakan bersama-sama. Jadi kesimpulannya, kekhasan atom karbon di mana karbon dapat membentuk 4 buah elektron dengan unsur lain, khususnya unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur, dan unsur halogen seperti fluor, klor, brom, dan iodium. Untuk tipsnya supaya gampang diingat bahwa atom karbon harus mempunyai 4 tangan. Nah, ini struktur. Karena karbon harus mempunyai 4 tangan, maka karbon dapat membentuk berbagai macam bentuk ikatan, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Contohnya ikatan rangkap tunggal yaitu seperti ini, yaitu dapat dilihat di lingkarannya itu terjadi penggunaan sepasang elektron bersama antara karbon 1 dengan karbon lainnya. Selanjutnya contoh ikatan rangkap 2. Ini penggunaan 2 pasang elektron bersama, dapat dilihat di lingkarannya. Selanjutnya contoh ikatan rangkap 3. Nah, ini penggunaan 3 pasang elektron bersama, dan dapat dilihat di lingkarannya.
Nah, selain dapat membentuk berbagai ikatan, karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Ada 2 bentuk rantai karbon. Yang pertama yaitu alifatik. Alifatik adalah senyawa karbon yang rantainya terbuka, berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Ini adalah contoh dari rantai lurus. Ya, lurus aja. Ini rantai bercabang. Cabangnya yang mana ya? Ya, yang dilingkari ini cabangnya. Selain alifatik, rantai karbon yang kedua yaitu siklik. Siklik yaitu senyawa karbon yang rantainya tertutup atau melingkar. Untuk atom karbon yang rantai karbonnya tertutup ada 2, yaitu heterosiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarannya terdiri atas atom karbon dan atom lain. Contohnya di mana ada karbon dan nitrogen, di mana membentuk siklik yaitu tertutup, jadi disebut heterosiklik. Heterosiklik atau tertutup. Selanjutnya ada senyawa karbosiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarannya hanya terdiri atas atom karbon. Siklik karena rantainya tertutup, karbo karena hanya terdiri dari atom karbon saja. Nah, atom karbosiklik ada 2, yaitu senyawa aromatik, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarannya terdiri dari 6 karbon dengan ikatan rangkap berselang-seling. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya senyawa alsiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Nah, untuk senyawa alsiklik bisa rangkap tetapi tidak bisa selang-seling seperti aromatik. Nah, yang pasti rantainya tertutup. Nah, sedikit penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum